Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi kolektif. Energi dari banyak sekali orang gitu ya. Untuk yang mau lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Leo, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang paling pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih perasaan kamu, Leo, terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Tiga kartu teratas secara berurutan beserta satu kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Leo, gimana sih perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Jadi sebenarnya aku bisa melihat sebenarnya kamu masih ada rasa sayang sama dia. Kamu masih ada rasa cinta sama dia gitu ya. Dimana aku melihat kamu sepertinya menaruh harapan besar. Kamu menaruh ekspektasi bahwa hubungan kamu dengan dia bisa berhasil. Bisa berjangka panjang. Bisa berkembang pesat. Bisa langgeng. Kalau ada masalah, apapun masalahnya bisa diselesaikan. Bisa dicari solusinya gitu ya. Beberapa dari kalian sepertinya sekarang ini lagi putus atau lagi jeda dan juga ada beberapa dari kalian yang sedang minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi aku melihat apapun kondisi kalian secara spesifik, aku melihat sebenarnya kalian menginginkan rekonsiliasi kalau memang kamu putus gitu ya. Dan kalau memang lagi jeda, kamu pengen hubungan agar santai lagi, fun lagi, enjoy lagi. Kalau kamu lagi minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, aku melihat kamu menginginkan sebenarnya ada komunikasi yang rutin, yang mendalam, yang dua arah, yang intens. Kalau ada masalah, yuk diobrolkan baik-baik, dicari solusinya secara eh, kondisi emosi yang stabil dan tenang gitu ya. Sebenarnya kamu menginginkan hal-hal baik ini, rekonsiliasi, ngobrol, cari solusi, ekspektasi positif akan hubungan gitu ya. Tapi aku juga bisa melihat walaupun kamu mempunyai keinginan dan perasaan-perasaan yang terbilang positif terhadap dia, tapi aku melihat kamu kamu mau nih ngobrol sama dia. Kamu mau nih rekonsiliasi sama dia. Kamu mau nih agar hubungan bisa dicari solusi, tapi kamu sendiri membatasi diri dari dia. Apapun yang menjadi masalah di sini, sepertinya masalah ini adalah masalah yang telah terjadi sebelumnya, tapi masih terungkit sama kamu sampai sekarang ini. Dalam artian kamu kan hidup di hari ini. Kamu hidup di hari ini, tapi fokus kamu masih ke belakang.
ke hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, ke hal-hal yang sudah lewat gitu. Terlepas dari memang sudah selesai atau belum selesai, tapi masih terbawa sampai sekarang ini. Masih terungkit sampai sekarang ini, sehingga kamu mau ngobrol, kamu mau cari masalah, kamu mau cari solusi, kok cari masalah sih? Kamu mau cari solusi gitu, kamu mau ngobrol, kamu mau rekonsiliasi, tapi pada akhirnya kamu membatasi diri karena kamu masih belum bisa let go, kamu masih belum melupakan, melepaskan, mengikhlaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Masih ada kekecewaan, masih ada luka-luka yang masih kamu bawa sampai sekarang ini. Kamu belum sepenuhnya healing gitu dari trauma ini, dari kekecewaan ini gitu ya. Nah, beberapa dari kalian sepertinya isunya atau permasalahannya adalah terkait adanya orang ketiga, karena kita punya dua kartu three gitu ya. Three of Cups dan Three of Pentacles. Possible memang isunya di sini ada terkait orang ketiga, antara kamu merasa dia ada orang ketiga, atau kamu yang ada orang ketiga, atau kalian adalah hubungan pihak ketiga. Tapi di sini intinya ada keterkaitan dengan pihak-pihak ketiga yang membuat kamu yang merupakan masalah yang masih kamu uh, yang masih terbawa sampai sekarang ini, memori-memori itu pengalaman-pengalaman, luka-luka yang masih terbawa sampai sekarang ini, gitu ya. Sehingga satu sisi mau ngobrol, satu sisi mau rekonsiliasi, satu sisi mau membenahi hubungan, tapi dominan masih mengingat permasalahan yang sudah-sudah, masih belum let go. Jatuhnya bagaimana kamu nanggepin hubungan dengan dia sekarang ini, sejauh ini, bagaimana kamu nanggepin perasaan kamu terhadap dia. Kamu jalani aja seperti air mengalir. Ya udahlah, jalani aja seperti air mengalir. Kedepannya gimana, udahlah belakangan aja. Yang penting kalau sekarang aku ngerasa bisa melakukan A, ya aku lakukan. Kalau sekarang aku mau hubungi dia, aku hubungi. Tapi kalau aku belum mau hubungi dia, ya aku juga belum akan hubungi gitu. Dan sejauh ini sepertinya kamu yang cenderung masih akan membatasi diri karena kamu masih belum lepas nih dari apa yang telah terjadi sebelumnya gitu ya. So, aku akan bukakan yang selanjutnya terkait um, perasaan dia terhadap kamu gitu ya sejauh ini. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Leo, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas secara berurutan beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Leo, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku ngelihat dia lagi sangat mempertimbangkan gitu ya. Jadi aku melihat kalian sama-sama membatasi diri gitu ya. Nah, kalau kamu membatasi diri itu karena kamu masih belum let go, masih belum bisa lepas atau ikhlas dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Nah, kalau dia membatasi diri itu karena dia sedang mempertimbangkan gimana dia harus menanggapi hubungan dengan kamu, bagaimana dia sebaiknya menanggapi perasaannya terhadap kamu sekarang ke depannya. Nah, untuk mempertimbangkan, untuk mendapatkan kepastian dia harus bagaimana, dia perlu sendiri, dia perlu ketenangan, dia benar-benar perlu konsentrasi, makanya dia juga membatasi diri dari kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih yang dari awal membatasi dia, dan dia nggak cariin kamu, bukan berarti dia nggak sayang kamu, tapi dia juga lagi mempertimbangkan harus gimana menanggapin. Kalau mau diperjuangkan atau mau ditanggapi lagi, harus gimana, harus bagaimana, kapan waktunya, dan kalau enggak, kenapa, lalu kedepannya harus gimana gitu. Nah, dia sedang mempertimbangkan, sedang dalam tahap mempertimbangkan seperti itu, benar-benar sangat mempertimbangkan secara mendetail, plus minusnya, kelebihan kekurangannya, keunggulan dan resikonya, segala macam gitu ya. Yang mana sebenarnya dia masih sayang gitu ya, karena kita punya kartu Nine of Pentacles,
goals, di mana dia merasa enjoy, dia merasa bahagia sama kamu. Aku melihat juga sepertinya momen kalian, kebersamaan kalian sepertinya udah enggak sedikit, udah cukup banyak gitu ya, udah cukup banyak memori kebersamaan gitu ya. Aku melihat beberapa dari kalian ada yang momen-momennya atau kebersamaan-kebersamaannya itu di-upload, di-highlight Instagram story. Jadi kalian story nih, lalu kalian masukin highlight gitu. Aku melihat ada yang seperti itu gitu ya. Intinya di sini kebersamaan udah cukup banyak nih, udah cukup banyak. Makanya dianya juga mau itu, dia juga mau apa namanya, mau sebenarnya ada satu sisi mau memperjuangkan gitu, tapi baik lagi ada pergumulan juga dari sisi dia, ada pergumulan. Mau sih perjuangin tapi entar gini, tapi entar gitu. Mau sih perjuangin tapi kenapa harus perjuangin? Kalau nggak perjuangin tapi aku juga belum siap. Nah, dia ada kebimbangan, ada pergumulan di sana gitu, sehingga dia sambil mempertimbangkan, dia sambil mengalihkan fokusnya ke hal-hal lain. Kalau misalnya dia ngerasa dia tepat nih untuk hubungin kamu, ya dia hubungin. Kalau dia masih mau sendiri, ya dia sendiri. Kalau misalnya dia merasa belum ada yang bisa dilakukan terhadap kamu, ya dia fokuskan ke hal-hal lain. Misalnya ke pekerjaannya, ke keuangannya, ke studinya, dan lain-lain. Tapi aku bisa melihat dia juga banyak menyibukkan diri, banyak mengalihkan fokusnya ke hal-hal lain supaya karena dia lagi bergumul nih gitu kan, lagi bergumul, dan ketika dia lagi mempertimbangkan dan dia lagi bergumul kan artinya dia nggak bisa mempertimbangkan secara jernih. Jadi kalau memang dia lagi nggak tepat nih waktunya untuk mempertimbangkan terkait hubungan kalian akan gimana, ya dia alihkan fokusnya ke hal-hal lain gitu. Dan ketika dia bisa mempertimbangkan, maka dia benar-benar akan fokus mempertimbangkan. Dan ketika dia ngerasa akan hubungi kamu atau belum mau hubungi kamu, dia akan melakukan apa yang dia rasa tepat gitu ya. Possible emang aku ngerasain banget sepertinya dia banyak ini, dia ada nih antara kalian berdua gitu ya, antara kalian berdua, salah satu atau bahkan kalian berdua itu ada yang upload kebersamaan kalian di Instagram story, di highlight gitu ya, ada yang save di highlight gitu ya. So, Leo, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk kamu gitu ya dalam menanggapi kondisi ini. Sebentar ya, di shuffle dulu. Terima kasih alam semesta. 3 kartu teratas secara berurutan sebagai saran untuk para Leo, Sun, and Rising dalam menjalani dan menanggapi kondisi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi atau energi yang baru saja terpaparkan dan terbuka ini. Berdasarkan kondisi dan energi dari kartu Nine of Wands, The Star, Three of Cups, Three of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, dan Five of Wands. Terima kasih alam semesta. Oke. So, kita punya Guardian Angel, kita punya Do the Work, kita punya Honesty and Communication gitu. Oke. Terima kasih alam semesta. Yang pertama jangan lupa berdoa gitu ya. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan Guardian Angel, mengandalkan universe gitu ya. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa mereka gitu ya. Karena kita bisa berusaha, tapi pada akhirnya sebesar apapun usaha kita, ada yang lebih berkuasa lagi dari kita, yaitu alam semesta, universe, Tuhan, guardian angel gitu ya. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan juga alam semesta, universe, Tuhan, guardian angel gitu. Minta pertolongan, berdoa, berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi kamu melakukan yang terbaik, apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Kedepannya gimana? Itu masalah belakangan, yang penting kamu kerjakan yang kamu bisa, yang ada, maksimalkan yang memang ada yang bisa kamu lakukan. You do your best, let God do the rest, let universe help you, let universe do the rest gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita punya kartu do the work gitu. Jadi di sini disarankan nggak apa-apa loh kalau kamu yang membuka komunikasi duluan gitu ya. Sorry, nggak apa-apa loh kalau kamu yang membuka komunikasi duluan gitu ya, karena kita juga punya kartu honesty and communication gitu, dalam artian memang sepertinya hubungan kalian tuh intinya di komunikasi sekarang gitu ya, dan kalian masih sama-sama
membatasi diri, masih sama-sama keras gitu ya. Dan kalau misalnya sama-sama keras dan tidak ada yang memulai komunikasi, ya perkembangan juga tidak akan ada gitu. Nah, nggak pernah salah loh untuk kita yang mulai komunikasi terlebih dahulu atau memulai action terlebih dahulu gitu ya. Tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu gitu ya. Tapi untuk kasus kamu, nggak ada salahnya untuk kamu yang menghubungi duluan gitu. Karena dengan kamu do the work, dan kamu action, itu bisa berdampak positif. Yang penting ketika kamu membuka komunikasi, ketika kamu sudah mau memulai komunikasi, make sure kamu sedang dalam kondisi emosi dan pikiran yang tenang, yang stabil. Karena jangan sampai kamu sendiri nggak tenang gitu ya, lalu kamu hubungin dia, lalu ntar kamu salah ngomong atau salah ucap, atau misalnya respon dia nggak baik, lalu kamu terpancing lagi, jadi emosi lagi, lalu ntar hubungan jadi rumit lagi gitu ya. Atau kalau misalnya situasi udah tepat nih, tapi kamu nervous, kamu nggak pede, tapi kamu paksakan gitu, ujung-ujungnya salah ngomong dan lain-lain, itu hati-hati di sana gitu ya. Dan kalau kamu stable, kalau kamu tenang, dan responnya memang ternyata kurang baik, tapi kamu tidak akan terpancing gitu. Nah, jadi itulah kenapa penting banget nih untuk make sure kamu sedang dalam kondisi yang stabil, yang tenang gitu ya, secara emosi dan pikiran. Nah, ketika komunikasi ini terjadi, make sure untuk diobrolkan secara dua arah, secara solutif, komunikatif. Ada waktunya kamu dengar, ada waktunya kamu bicara. Begitu juga dengan dia gitu ya. Dan jangan lupa untuk fokus dari komunikasi ini adalah untuk cari solusi, untuk membenahi, bukan untuk adu-aduan ego atau adu-aduan emosi, bukan ya. Dan obrolkan segala sesuatunya secara jujur, unek-unek kamu, apa yang jadi keluh kesah kamu, atau kamu ada hal-hal yang perlu kamu bicarakan, atau hal-hal yang perlu kamu buka gitu ya, yang perlu kamu bahas, bahaslah secara jujur gitu ya, jangan pernah ada yang ditutupi gitu ya. Secara general ya itu, jangan ada yang ditutupi, tapi baik lagi, apa namanya, karena pada dasarnya kalau kita jujur segala sesuatunya, walaupun kejujuran itu pahit gitu ya, tapi kan at least jujur itu lebih baik daripada kita berbohong gitu. Satu kebohongan bisa terus berakar ke kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan yang namanya bohong itu negatif, segala sesuatu yang negatif ya nggak akan bagus untuk kita gitu ya. Dan yang terakhir, do the work. Do the work ini dalam artian kamu perlu healing guys gitu, Leo, karena kamu masih lihat banget nih. Jadi gini, kalian sama-sama membatasi diri, tapi membatasi diri yang kamu sama dia ini tujuannya beda. Dia mempertimbangkan, tapi karena kamu masih belum lepas dari yang sebelumnya. Jadi do the work di sini dalam artian healing, sembuhkan hati kamu, lihat masa lalu ini sebagai pengalaman, pembelajaran, bukan sebagai hal-hal yang terus kamu kesalkan atau kamu sedihkan. Kita perlu melihat ke belakang, tapi sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman, bukan sebagai kekecewaan berlarut. Ibarat kamu nyetir mobil, kamu pegang setirnya nih, setirnya ini adalah this moment gitu ya. Fokus kamu ke depan, depan itu tujuannya. Belakang, kita lihat spion itu perlu gitu kan, untuk bantu kita mengarahkan, jangan sampai salah kalau oleng kiri, jangan sampai nabrak kalau oleng kanan gitu. Tapi lihat ke belakang juga nggak terus-terusan, nggak berlarut dalamnya. Kalau kamu terus-terusan dari ke belakang, kamu nggak lihat ke depan, ujungnya nabrak gitu. Nah, ibarat seperti itu. Jadi kamu harus lihat ke belakang, tapi ada porsinya dan tujuannya juga harus tahu sebagai apa, yaitu sebagai pegangan, sebagai pedoman, bukan untuk sebagai sesuatu yang kamu jadikan kekecewaan berlarut atau trauma berlarut, gitu ya, Leo ya. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada informasi-informasi tambahan. Kita ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun dia, atau bahkan berdua. Bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, dan kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Leo, atau zodiak dia, atau zodiak berdua, atau bahkan zodiak dari pihak-pihak lain, apabila memang ada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian dan hubungan kalian. Misalnya, tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun, jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggalnya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, sehingga apabila informasi-informasi yang tertarik ini tidak ada keterkaitan dengan kalian sama sekali, nggak apa-apa, jangan khawatir, ambil saja info-info yang resonate, sisanya dikesampingkan. Ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan alam semesta untuk hubungan dalam aspek percintaannya Leo, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Ini ada yang jump out tadi, ini kita ada Maret. Scorpio. 11. 16.
Februari, T, Juni, Taurus, F, Y, oh oke, 1. Kayaknya ada yang saking keselnya gitu ya, ada yang berkata-kata kasar gitu loh, kayak F dan Y, ya tau lah ya bahasa Inggris F dan Y. 31, 28, Aries atau Aries, 9 atau 6, Agustus, 5, 29, September, 12, 6 atau 9, 12, Cancer, Mei, X, Libra, November, 30, 25, L, Leo, 3, 21, April, Desember, September, 3, Oktober, Taurus, K, September, 16, Januari, Maret, 8, Gemini atau Gemini, Sagittarius, Taurus, 1, 21, Y, Juni, Aquarius, Agustus, Desember, Capricorn, Cancer, Capricorn, I, 10, N, T, Leo, kamu adalah Leo dan possible kamu juga berhadapan dengan sesama Leo. M, Mei, G, 22, C, I, April, September, Agustus, Juli, Virgo, Oktober, Juni, Maret, N, April atau April, Juli, W, Januari, dan April gitu ya. So, Leo, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini gitu ya. So, terima kasih Leo. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.